Kalau pamong, seminari, semuanya seperti Allah, barangkali semuanya akan menjadi imam. Kalau pas papa sebagian tidak menjadi imam, barangkali para pamong dahulu boleh mengoreksi diri kesalahannya. Kita adalah pribadi yang insan, yang manusiawi. Jika kita mengakui orang lain sebagai sahabat seperjalanan dalam persiaran hidup bersama. Pernyataan klasik ini tetaplah benar. Keluarga adalah sel inti masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat akan baik. Jika masyarakat baik, dunia menjadi nyaman untuk didiami bersama. Di dalam keluarga lah manusia bersekolah untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Baiklah setiap anggota keluarga menjadi murid yang rendah hati, yang belajar dari yang lain, sekaligus menjadi guru bijaksana yang mengajar anggota yang lain, dan bersama saling meluluskan anggota keluarga dari sekolah kemanusiaan itu untuk lulus dengan predikat summa cum laude, lulusan terbaik dalam hal moral, sosial, dan kerohanian. Sekali lagi, keluarga memang seminari kecil, tetapi keluarga itu artinya juga seminari, asrama, komunitas kita. Prinsip dasar spiritual komunikasi. Allah tidak mengenal lelah dalam berkomunikasi dengan manusia. Allah harus mendatangi Adam karena komunikasi awal agar manusia tidak makan buah terlarang ternyata dipahami salah oleh manusia. Allah juga berulang kali mengirim nabi-nabinya agar manusia memahami martabatnya yang mulia sebagai ciptaan Allah. Bahkan Allah memberi predikat komunikasinya dengan manusia sebagai perjanjian. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Keluaran 6 ayat 6. Allah yang Maha Tinggi bersedia merendahkan diri sejajar dengan manusia untuk berdialog, berdebat, sampai bertengkar dengan manusia untuk menghasilkan kesepakatan ideal. Ketika orang-orang Israel melupakan Allah, Allah mengundang Israel untuk duduk bersama. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikian firman Tuhan. Dan dengan anak-anak cucumu aku akan berbantah. Yeremia 2 ayat 9. Atau marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1:18. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah melelahkan? Jawablah aku. Mika 6 ayat 3. Kalau pamong, seminari, semuanya seperti Allah, barangkali semuanya akan menjadi imam. Kalau pas papa sebagian tidak menjadi imam, barangkali para pamong dahulu boleh mengoreksi diri kesalahannya. Komunikasi yang baik menandakan bahwa dua belah pihak berada dalam kedudukan yang sama derajatnya. Dalam derajat yang setara itu harus ada sikap rendah hati agar terjadi wawan hati, bukan sekedar mengungkap kata-kata logis, melainkan mengungkap isi hati. Dua arah dan bukan satu arah. Tanpa adanya rendah hati dan menganggap pihak lain rendah atau pihak tertentu lebih tinggi, komunikasi hanya akan terjadi satu arah dan menghasilkan pemaksaan kehendak. Paulus mengatakan, apa
Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap kutulis. Dia penguasa yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya. Andaikan di dalam keluarga atau di suatu komunitas bersama tidak ada komunikasi yang tulus, yang jujur, yang intens, yang terus-menerus, dapat dibayangkan bahwa situasi kebersamaan itu akan hambar atau kering, tidak membuat kerasan atau tentram anggotanya. Para seminaris barangkali akan lebih senang kalau mencuri-curi tinggal di luar. Anggotanya akan merasa terancam, saling curiga, dan bisa mengkhianati. Para anggotanya pasti juga akan lebih senang berada di luar daripada di dalam komunitas. Relasi yang tidak jujur bisa membuahkan permusuhan permanen dan memutus sama sekali tali relasi. Lihatlah Kain, bagaimana dia berkomunikasi dengan Abel adiknya dalam Kejadian 4 ayat 6-8. Karena didasari dengan niat buruk, curiga, a priori, hasilnya adalah kejahatan yang semakin besar. Jadi komunikasi harus dibangun dengan dasar niat baik, tulus, tanpa a priori. Niat yang buruk, apalagi disertai dengan a priori atau praduga bersalah dari pihak satu ke pihak yang lain, akan menghasilkan pemaksaan ide dan pendapat dan bahkan kejahatan. Tanpa niat yang tulus dan praduga tak bersalah, tidak akan ada komunikasi. Prinsip dasar universal. Kendati pun harus ada kerendahan hati dan memperlakukan pihak lain sebagai yang sederajat, serta niat yang tulus tanpa a priori. Komunikasi harus juga didasarkan pada kebenaran universal. Kebenaran universal ini adalah istilah yang sepadan dengan kebenaran mutlak dari segi tataran manusia. Kebenaran mutlak tentu hanyalah milik Allah yang tidak dapat kita raih sepenuhnya karena keterbatasan kemanusiaan kita. Kebenaran universal ini merupakan hasil perkembangan panjang kebudayaan manusia yang diperkaya dengan segala kearifan lokal. Kebenaran universal adalah nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat diterima oleh semua manusia, yang merupakan ungkapan kerinduan terdalam setiap manusia untuk membentuk diri dan sesamanya menjadi manusia yang manusiawi. Prinsip dasar universal komunikasi adalah menjadikan manusia semakin bermartabat, bukan semakin tereksploitasi, semakin dekat satu sama lain, semakin merasa senasib sepenanggungan, semakin merasa bersaudara dalam kemanusiaan, menjadikan pihak lain tidak terpisahkan dari dirinya dan bukan dieksploitasi untuk kepentingan dirinya. Prinsip dasar universal ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencintai budaya kehidupan. Perbedaan adalah keragaman yang memperkaya kebersamaan kita, yang membanggakan dan patut disyukuri. Belajar komunikasi dari Yesus. Bagi kita, Yesus adalah teladan komunikasi. Kita dapat belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dari Yesus. Dia putra Allah yang maha tinggi, namun mau merendahkan diri sama seperti manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai kedudukan yang harus dipertahankan. Kalau merendahkan diri, tidak perlu merasa diri hina, tetapi juga harus memberikan pengertian bahwa ketika anak-anak diangkat, tidak boleh mereka harus kurang ajar. Yesus melakukan komunikasi terus-menerus, bukan hanya dengan para muridnya yang selalu menyertai dia, melainkan juga dengan orang-orang biasa pendengarnya. Dalam komunikasi itu, jika memang ditemukan nilai yang baik dan dari pendengarnya, Yesus mengapresiasi atau membenarkan. Dia kemudian meminta orang lain agar mempunyai pemikiran atau sikap hati seperti orang benar tersebut. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dikatakan.
Dia kemudian, namun jika dia mendapati hal yang belum benar, dia meluruskan. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Jika dia mendapati kesalahan, dia akan menunjukkan kebenaran universal yang sesungguhnya. Dia melakukan untuk masalah yang sama bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali, bahkan harus bertahap sehingga kebenaran itu dapat dimengerti dengan baik. Misalnya, dia harus sampai 3 kali memberitakan sengsara dan wafatnya. Yesus dapat menunjukkan kebenaran universal demikian jernih karena mendasarkan diri pada kebenaran mutlak yang ada pada diri Allah yang diketahuinya dengan baik karena dia adalah satu dengan Allah. Dalam Injil, Yesus seringkali ditampilkan menjalin komunikasi yang intensif dengan Allah melalui doa. Bahkan dia sering berdoa bukan hanya sebentar. Dia pernah berdoa semalam suntuk ketika akan memilih para rasul. Dia juga pernah berdoa lama sampai para muridnya tertidur di Getsemani itu. Komunikasinya dengan Allah membuat dirinya nyaman, damai, teguh, dan setia dalam perjuangan perutusannya pun ketika situasi dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam komunikasi yang dibangunnya dengan Allah, Yesus mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Ketika bahagia, dia berucap bahagia dan bersyukur. Ketika hatinya sedih, dia juga berbicara apa adanya. Bisa diandaikan bahwa Yesus dapat bersikap seperti itu karena Allah juga menjawab doa Yesus dengan jujur. 2 poin lagi. Belajar komunikasi dari Allah. Ternyata berkomunikasi itu tidak harus dengan pihak kedua. Berkomunikasi bisa dilakukan dengan diri sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Kata kita, marilah kita menjadikan manusia misalnya. Kata kita adalah ungkapan pluralis majestatis, seperti juga kata kami digunakan untuk kata ganti pertama tunggal dalam bahasa sopan halus. Di sini Allah mengajari kita berkomunikasi dengan cara yang sopan, bukan kasar. Pun kalau komunikasi dengan diri sendiri, apalagi kalau dengan orang lain. Komunikasi dengan diri sendiri yang dilakukan Allah itu dapat diumpamakan dalam bahasa manusia dengan istilah meditasi. Allah dalam keheningan yang sempurna berbicara atau berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk memikirkan sungguh-sungguh secara mendalam dan untuk menemukan solusi terbaik apa yang akan dilakukannya. Setelah dia melakukan meditasi, dia baru beraksi dan hasilnya bukan hanya baik adanya. Kitab Kejadian menyebutkan dan amat baik adanya. Kejadian 1:31. Manusia yang berani bermeditasi, berkomunikasi dengan dirinya sendiri, merenungkan dirinya sendiri dalam keheningan akan menemukan dirinya yang asli. Hidupnya bukan miliknya sendiri. Manusia sesungguhnya pribadi rapuh oleh kelemahan, namun dia berharga karena mendapatkan rahmat kehidupan dari pemilik kehidupan itu sendiri, yakni Tuhan. Manusia yang sadar akan dirinya demikian akan berusaha menjadikan hidupnya bermakna dengan hanya berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, karena semua manusia semartabat dengan dirinya. Penutup. Komunikasi sekali lagi tidak harus selalu melalui cara verbal. Diam tanpa kata sering juga merupakan komunikasi yang mendalam. Tumpangan tangan
di kepala saat tahbisan, atau berkat di dahi pada anak-anak, jabat tangan yang erat, ataupun lambaian tangan, bahkan kalaupun harus ditambahi dengan air mata, pelukan hangat, air mata solidaritas, sering mengungkapkan kedalaman jiwa manusia yang tak terkatakan. Komunikasi yang benar dan jujur memang harus melibatkan seluruh jiwa raga kita dan menjadikan orang lain bagian tak terpisahkan dari kita. Saya kutip pesan Bapak Suci untuk Hari Komunikasi Sedunia 2021. Kita adalah pribadi yang insan, yang manusiawi. Jika kita mengakui orang lain sebagai sahabat seperjalanan dalam persiaran hidup bersama, marilah kita berkarya dengan memanfaatkan internet, nikmati perjumpaan insan dengan kesantunan, kebahagiaan, solidaritas, dan kelemah lembutan. Hadirkan kasih dalam jejaring sosial daring, sebagaimana gereja sendiri adalah sebuah jejaring yang diikat dan diteguhkan melalui Ekaristi. Pas Papa dan pas Mama, pas penyampaian saya sekian.